Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Widayanti. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9, kelas PGMIA semester 5. Kelompok kami akan membahas mengenai pengujian independensi dengan uji C kuadrat atau yang biasa disebut dengan C-square. Nah, sebelum kita melangkah ke bagaimana pengujiannya, kita harus tahu dulu apa itu tes independensi C-square. Jadi, tes independensi C-square ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel yang kita uji. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada contoh kasusnya. Saya bacakan. Sebuah lembaga peneliti sedang melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara mahasiswa suatu perguruan tinggi dengan jenis bank yang dipilih untuk transaksi keuangannya. Nah, jenis perguruan tinggi yang akan diteliti itu ada dua, yaitu negeri dan swasta. Sedangkan bank yang diteliti terdiri dari dua jenis, yaitu umum dan syariah. Kemudian pertanyaannya, apakah ada hubungan antara mahasiswa di suatu perguruan tinggi dengan jenis bank yang dipilih untuk transaksi keuangannya? Nah, begitu ya. Soalnya, begitu contoh kasusnya. Sekarang kita akan menguji ini dengan menggunakan dua cara. Yang pertama itu manual dengan menggunakan Excel, dan yang kedua itu dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita buka Excel-nya, kita pakai cara manualnya dulu ya. Nah, teman-teman, pada cara manualnya yang harus kita butuhkan itu yang pertama ada rekapitulasi survei. Rekapitulasi survei ini terdiri dari nomor responden, perguruan tinggi yang terdiri dari dua jenis yaitu negeri dan swasta. Kemudian ada juga jenis bank yang terdiri dari umum dan syariah. Nah, ini cara bacanya seperti ini. Misalnya, nomor responden 1, perguruan tingginya negeri, berarti negerinya yang diberi angka 1 dan swastanya diberi angka 0. Ini artinya nomor responden 1 ini perguruan tingginya itu negeri. Kemudian jenis bank yang dipilihnya itu di sini dituliskan umum 1, syariah 0. Maksudnya nomor responden 1 ini jenis bank yang dipilihnya itu adalah umum, begitu. Kemudian kita lanjut ke nomor responden 2. Nomor responden 2 ini perguruan tingginya negerinya 0, sedangkan swastanya 1. Ini maksudnya nomor responden 2 ini perguruan tingginya itu swasta. Kemudian kita lihat di sini jenis banknya umumnya 1, kemudian syariahnya adalah 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa jenis bank dari yang dipilih responden 2 adalah jenis bank umum. Begitu. Kita lihat sampai ke bawah, ini respondennya itu ada 50 dengan 30 perguruan tinggi negeri, 20 perguruan tinggi swasta, 24 jenis bank umum, dan 26 jenis bank syariah. Gitu teman-teman. Nah, supaya lebih mudah untuk merekapitulasi di tabel selanjutnya, di sini saya menuliskan juga bahwa ini, coba kita lihat sama-sama ya. Nah, perguruan tinggi negeri ini yang memilih bank umum ada 13 responden. Sedangkan perguruan tinggi negeri yang memilih syariah ini ada 17 responden. Nah, selanjutnya ya. Nah, perguruan tinggi swasta yang memilih umum itu ada 11 responden. Sedangkan perguruan tinggi swasta yang memilih bank syariah itu ada 9 responden. Seperti itu ya teman-teman. Setelah kita membuat rekapitulasi survei, selanjutnya kita membuat rekapitulasi tabel kontingensi. Nah, teman-teman, ini itu
terdiri dari PT. PT ini perguruan tinggi. Kemudian di perguruan tinggi kan ada negeri, ada juga swasta. Kemudian jumlahnya berapa gitu ya. Selanjutnya itu ada juga jenis bank. Jenis bank ini terdiri dari umum dan syariah. Yang paling kanan sendiri itu ada jumlah. Selanjutnya kita langsung saja ya, kita input datanya kita lihat dari rekapitulasi survei ini. Langsung saja. Untuk mempermudahnya, kita lihat lagi tadi yang bawah. Nah, ini bahwasanya perguruan tinggi negeri yang memilih umum ada 13 dan perguruan tinggi negeri yang memilih syariah ada 17. Kita ingat-ingat, kita masukkan. Nah, negeri yang memilih umum tadi ada 13, kemudian yang syariah ada 17. Kita lihat lagi untuk menginput data yang swasta. Nah, untuk yang swasta yang memilih umum itu ada 11, sedangkan swasta yang memilih syariah ada 9. Kita input. Ini swasta yang memilih umum ada 11 dan syariah yang memilih swasta yang memilih syariah ada 9. Selanjutnya langsung saja kita jumlahkan. Sudah seperti ini hasilnya. Jadi cocok ya teman-teman, karena tadi jumlahnya itu kita juga memiliki 50 responden. Ini berarti sudah cocok. Oke, selanjutnya setelah rekapitulasi tabel kontingensi, kita harus menghitung expected frequency atau yang biasa disingkat dengan FE. Di sini tabelnya sedikit panjang atau lebih panjang dari yang atasnya tadi. Di sini terdiri dari PT atau perguruan tinggi, ada negeri, ada juga swasta, kemudian bawah sendiri jumlahnya. Kemudian pilihan bank, karena kita memiliki dua pilihan yaitu umum dan syariah. Baik umum maupun syariah itu juga terdiri dari beberapa bagian ini lagi ya teman-teman. Yang pertama ini ada FO atau frekuensi observasi. Kemudian ada FE yang expected frequency tadi. Kemudian ada FO dikurangi FE. Selanjutnya juga ada FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE. Begitu ya. Sama yang syariah juga seperti itu. Kemudian yang paling kanan sendiri itu ada total. Selanjutnya supaya mempermudah, langsung saja kita masukkan FO-nya atau frekuensi observasi. Frekuensi observasi ini diambil dari data yang sebelah sini. Nah, diambil dari situ. Bisa kita copy paste. Nah, sekarang FO-nya sudah terisi. Yang umum itu perguruan tinggi negerinya ada 13, yang swasta ada 11 dan jumlahnya 24. Kemudian syariahnya FO-nya ini yang negerinya itu ada 17, yang swasta ada 9 dan jumlahnya adalah 26. Sedangkan FO atau frekuensi observasi yang di total ini sama dengan yang dijumlah di rekapitulasi tabel kontingensi ini tadi. Selanjutnya kita harus menghitung FE-nya supaya bisa menghitung kepada selanjutnya itu. Langsung saja kita masukkan rumusnya itu ini. Raw totalnya itu kita masukkan dulu sama dengan raw totalnya itu yang ini. Jadi ini kemudian dikalikan dengan kolom total, dikali dengan kolom totalnya itu yang ini, kemudian dibagi dengan grand total.
Oke, langsung kita enter seperti ini. Kemudian juga kita isikan dengan cara yang sama, yaitu row totalnya swasta. Oh iya, belum disama dengan row totalnya swasta, kemudian dikalikan dengan yang kolom totalnya ini dibagi dengan grand totalnya, ini ada 50. Kemudian kita enter. Sudah, kita jumlahkan ya, sama dengan ini ditambah dengan ini, maka hasilnya adalah 24 gitu. Selanjutnya caranya adalah sama, kita coba yang syariah ya. Oke, sudah semuanya. Ini sudah 24 dan di sini juga 26 semuanya sudah. Sekarang kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu menghitung FO dikurangi FE. Langsung saja, FO ini sama dengan FO dikurangi dengan FE. Langsung kita enter. Kemudian juga sama dengan FO dikurangi dengan FE. Oke teman-teman, hasilnya adalah seperti ini. Langkah yang terakhir untuk menghitung expected frequency atau yang disingkat dengan FE ini adalah kita masukkan ke rumus ini, yaitu FO dikurangi FE kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan FE. Gitu, selanjutnya langsung aja ya. Sama dengan kurung buka, ini dikuadratkan, kita kurung tutup dibagi dengan FE. Oke, sudah semuanya. Kita juga sudah menghasilkan ini dari bank umum sudah kita ketahui hasilnya. Bank syariah juga sudah kita ketahui hasilnya ya teman-teman. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita, oh iya ini FE nya ya. FE ini sebenarnya adalah sama dengan yang ini, yang umum dan syariah itu dijumlahkan. Langsung saja, sama dengan FE nya umum dijumlahkan dengan yang negeri syariah, sama dengan yang swasta umum dijumlahkan dengan swasta yang syariah. Kemudian ini jumlahnya juga tinggal dijumlahkan seperti ini, dijumlahkan. Sudah, seperti itu saja. Oke teman-teman, setelah tadi kita berhasil menghitung yang expected frequency atau yang disingkat dengan FE, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus menghitung chi-square-nya. Ini adalah langkah yang paling terakhir dari uji menggunakan manual, begitu ya. Kalau kita lihat di sini itu ada PT, itu perguruan tinggi yang terdiri dari dua, yaitu negeri dan swasta. Kemudian jenis banknya itu juga ada dua, yaitu umum dan syariah. Di sini yang akan kita masukkan itu sesuai dengan rumus yang ada di kolom saat kita mencari FE tadi, yaitu ini. Kalau kita perhatikan itu sama.
di mana rumusnya adalah FO dikurangi FE kuadrat dibagi dengan FE. Gitu teman-teman. Nah, sebenarnya untuk menghitung C square itu sendiri itu rumusnya adalah X kuadrat atau C square atau C kuadrat itu sama dengan sigma. Sigma itu adalah jumlah ya. Jumlah FO dikurangi FE kuadrat dibagi dengan FE. Sama seperti ini, hanya tinggal menghitung jumlahnya. Kita hanya mencari sigmanya. Nah, itu yang akan kita lakukan sekarang. Nah, sebetulnya ini bisa saja di copy paste itu bisa saja, tapi saya ingin manual sambil mengingat dan kita menghafalkan rumusnya begitu. Langsung saja ya, sama dengan kurung buka FO dikurangi FE dikuadratkan tutup kurung dibagi dengan FE. Enter. Oke, sama ya teman-teman. Selanjutnya untuk mengisi yang swasta syariah, kita juga lakukan hal yang sama. Oke teman-teman, yuk kita praktikan saja ya. Oke, sekarang semuanya sudah saya input kembali di menghitung C square ini dan hasilnya adalah sama, berarti kita berhasil mengingatnya dan cocok juga hasilnya ya. Sekarang kita hitung jumlahnya untuk mengetahui sigmanya dan kemudian kita tahu berapa sih C square-nya itu. Untuk jumlahnya kita langsung hitung sama dengan yang negeri umum ditambah dengan yang swasta umum. Yang syariah juga seperti itu, sama dengan yang negeri syariah ditambah dengan yang swasta syariah. Oke, untuk menghitung sigmanya itu kita sama dengan di sini jumlahnya ditambah dengan jumlahnya yang syariah ini. Nah, ini dia C square-nya itu adalah 0,654380,342. Begitu ya teman-teman. Atau bisa dibulatkan dengan 0,654 saja. Oke, sekarang kita cocokkan dengan input data di SPSS. Kita input data. Kita lihat apakah uji secara manual tadi itu sama hasilnya yang ini dengan yang akan kita uji di SPSS. Di sini saya juga sudah membuat. Nah, seperti ini. Ini yang kita perlukan untuk di SPSS itu adalah kodenya ini, teman-teman. Kita buka SPSS-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Ini data view-nya masih kosong. Kita ke variabel view. Ini di sini nama kita tuliskan PT. Pada labelnya kita nama perguruan tinggi. Untuk values-nya ini juga kita ubah bahwa values-nya itu untuk ini kodenya ya, maksudnya kalau 1 itu tadi adalah negeri, kita add. Kemudian kalau 2 tadi adalah swasta. Oke, kita add. Kita memiliki 2 ya, sudah sama. Kemudian yang kedua itu adalah JB.
atau di labelnya kita kasih penjelasan adalah jenis bank. Valuesnya juga kita seperti yang PT tadi, bahwa satu tadi apa, jenis banknya masih ingat adalah umum, kita add. Yang dua itu adalah syariah, kita add seperti ini, kita oke. Sudah ya. Ini untuk desimalnya, kalau tidak mau di belakang komennya itu banyak, kita nolkan saja. Sebetulnya tidak ngaruh karena nanti hasilnya juga sama saja gitu. Sekarang kita lihat ke data view. Nah, ini udah ada PT atau perguruan tinggi dan JB atau jenis bank. Kemudian kita lihat lagi yang kita buat di Excel. Ini yang kita copy paste itu adalah kodenya. Kita yang PT kita copy paste dulu kodenya. Sejumlah respondennya tadi ada 50, kita copy paste semuanya. Kita paste di sini. Oke, sudah. Sekarang yang JB itu adalah jenis banknya. Jenis banknya itu yang kita copy paste juga hanya kodenya. Kita copy paste mulai dari nomor responden 1 sampai dengan 50. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita analyze deskriptif statistik. Deskriptif statistik kita pilih yang cross tabs. Oke, yang perguruan tinggi kita masukkan ke row, yang jenis bank kita masukkan ke kolom. Kemudian kita statistik chi-square, continue. Oke. Jadi sudah kita peroleh hasil seperti ini, tampilan seperti ini yang dari aplikasi SPSS tadi. Ini maksudnya itu adalah perguruan tinggi baik yang negeri maupun swasta dan jenis banknya baik maupun syariah, itu artinya 100% ini berarti tidak ada yang tidak diisi, berarti semua itu sudah diisi begitu. Makanya itu 100% ininya. Kemudian ini itu sebetulnya tabel kontingensi yang sama seperti ini tadi, sama seperti yang atas sendiri ya, sama seperti ini tabel kontingensi. Kalau kita lihat itu hasilnya itu adalah sama sebetulnya, berarti itu data, maksudnya itu baik manual maupun menggunakan aplikasi SPSS ini itu kita sudah cocok, artinya seperti itu. Kemudian ini chi-square testnya itu, nah untuk yang chi-square, uji chi-square-nya yang paling bawah, nah yang ini kan 0,654 sekian itu masuknya ke sini 0,654. Ini di depannya koma ini ada 0 ya teman-teman. Ini artinya data yang kita input baik secara manual yang kita input ke SPS ini adalah cocok, sudah cocok, semuanya sudah sama gitu. Kemudian untuk membacanya, untuk menganalisisnya apakah ada hubungan atau tidak, itu bisa kita lihat dari sini. Sebelum kita menganalisisnya, kita baca dulu ini dasar pengambilan keputusan uji chi-square atau uji chi kuadrat. Yang pertama, jika nilai asimsiknya kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Artinya kalau tadi nilai asimsiknya itu kurang dari 0,05, maka ada hubungannya antara perguruan tinggi baik yang negeri maupun swasta itu dengan pemilihan jenis bank. Jadi mau ke umum atau syariah itu ada hubungannya. Yang nomor 2 itu jika nilai asimsiknya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Ya, diingat-ingat, kalau kurang dari itu terdapat hubungan, tapi kalau lebih dari itu malah tidak terdapat hubungan, begitu. Sekarang kita lihat, kita analisis kembali.
ini asumsi ini itu adalah di depannya koma, ingat itu ada 0, berarti 0,419. Itu artinya lebih atau kurang? Iya, itu 0,419 ini artinya sudah lebih dari 0,05 teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi dengan jenis bank ini tidak memiliki hubungan yang signifikan. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.